Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Multimedia Edukasi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang multimedia berbasis komputer. Udah pada penasaran kan dengan materi kami? Yuk simak video kami kali ini. Poin A, multimedia berbasis komputer. Media komputer merupakan media yang menarik, atraktif, dan interaktif. Kehadiran komputer dan aplikasinya sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi ini dapat merubah paradigma sistem pembelajaran yang semula berbasis tradisional hanya mengandalkan tatap muka beralih menjadi sistem pembelajaran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penggunaan komputer dalam proses pembelajaran itu sebagai kebutuhan pembelajaran untuk pendidik maupun peserta didik. Poin B, pengelolaan pembelajaran berbasis komputer. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mencapai sebuah proses pembelajaran. Yang pertama, teknik pemantauan. Yang kedua, penyimpanan laporan. Yang ketiga, perangkat lunak dan materi pembelajaran. Teknik pengelolaan pembelajaran secara individu dapat dilakukan seperti menjelaskan program pembelajaran, melakukan pemantauan dan pencapaian peserta didik, serta menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan bermakna. Teknik pengelolaan pembelajaran secara berkelompok seperti mengenali peserta didik untuk bekerja sama dan membantunya untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Poin C, pengelolaan sumber belajar komputer. Dalam lembaga pendidikan, terdapat 3 alternatif penempatan sumber belajar komputer. Yang pertama laboratorium, yang kedua ruang kelas, dan yang ketiga adalah pusat sumber belajar. Namun yang terpenting adalah bagaimana mendesain ruangan komputer tersebut. Sebab, ruangan komputer merupakan lingkungan fisik dalam sistem informasi agar tercapainya keberhasilan dalam sebuah pembelajaran. Perilaku pengguna komputer untuk mendapatkan informasi. Yang pertama yaitu persepsi pengguna tentang kemudahan dalam menggunakan komputer, yaitu sebagai kepercayaan oleh pengguna bahwa teknologi ini sangat mudah untuk digunakan. Yang kedua yaitu persepsi pengguna tentang kemanfaatan dalam menggunakan teknologi, yaitu sebagai kepercayaan bahwa teknologi ini sangat bermanfaat ketika digunakan. Yang ketiga yaitu sikap pengguna terhadap penggunaan multimedia, baik berupa penolakan maupun penerimaan. Hal ini sebagai dampak ketika seseorang mulai menggunakan teknologi, mulai menggunakan multimedia dalam pembelajarannya. Yang keempat yaitu sikap pengguna, perilaku pengguna untuk tetap menggunakan multimedia maupun teknologi dalam pembelajarannya. Dan yang kelima yaitu keadaan nyata dalam penggunaan multimedia. Hal ini dapat dilihat dari durasi penggunaan multimedia dalam pembelajarannya. Poin E, penggunaan komputer dalam pembelajaran. Penggunaan komputer dalam pembelajaran meliputi 2 hal. Yang pertama ada Computer Assisted Instruction atau yang disingkat dengan CAI. Yang kedua ada Computer Aided Learning atau yang disingkat dengan CAL. CAI merupakan pembelajaran dengan bantuan komputer. Komputer digunakan untuk membantu proses pembelajaran dalam menyampaikan materi yang sudah diprogramkan. Dalam CAI, komputer berperan sebagai pendamping guru dalam menyampaikan materi terhadap peserta didiknya. Yang kedua ada CAL, merupakan pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer. Pembelajaran yang melibatkan penggunaan komputer untuk mempresentasikan materi pembelajaran ataupun juga tutorial. Poin F, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran interaktif. Media dalam pembelajaran berfungsi menghubungkan antara pendidik dengan peserta didik. Jenis media yang digunakan sebagai delivery mode seperti media cetak, siaran radio, siaran televisi, konferensi komputer, email, video interaktif, dan teknologi komputer multimedia. Media komputer memungkinkan
menjalankan proses pembelajaran secara individual.